Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eduvers, aku Elva dan kamu Eduvers. Kembali dengan video Edupedia, satu video untuk beribu manfaat. Gimana nih kabarnya setelah UTS? Yang tes lisan aman juga kan bisa menjawab? Semoga kita diberi nilai yang bagus ya Eduvers. Oh ya Eduvers, pernah nggak sih kalian merasa down setelah menerima kritikan? Entah itu dari dosen ataupun dari teman? Padahal kritik itu sebenarnya bagian penting dalam kehidupan kampus loh. Kritik bukan hanya sekedar komentar negatif, tapi bisa menjadi alat untuk kita berkembang, asal kita tahu cara menyikapinya. Sayangnya, banyak mahasiswa yang justru kehilangan percaya diri setelah dikritik karena belum bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang hanya sekedar menjatuhkan. Nah, gimana sih caranya membedakan kritik yang baik dan yang buruk? Kritik membangun biasanya datang dengan saran dan solusi, sedangkan kritik yang menjatuhkan hanya berisi celaan tanpa manfaat. Masalahnya, saat menerima kritik, banyak dari kita langsung bereaksi emosional, merasa tersinggung, atau bahkan takut untuk mencoba lagi. Padahal, kalau kita bisa menghadapi kritik dengan pikiran positif, justru banyak manfaat yang bisa kita dapatkan untuk perkembangan diri. Di video ini, kita akan bahas cara menghadapi kritik di lingkungan kampus dengan percaya diri, tanpa drama dan tanpa rasa minder. Kita juga akan kupas cara menghindari reaksi emosional berlebih, serta bagaimana membangun mindset yang lebih kuat agar kritik bisa menjadi bahan bakar untuk sukses. Aku bakal jelasin sendiri? Tentu tidak dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu mahasiswa aktif angkatan 2024 nih. Beliau juga merupakan salah satu anggota Rumah Hipka periode 2025. Beliau jago banget loh public speaking, apalagi di bidang ceramah. Keren banget ya Eduvers. Beliau juga jago banget nih dalam hitungan karena narasumber kita ini merupakan mahasiswa program studi informatika. Ada yang bisa nebak siapa? Narasumber yang akan memberikan pengetahuan serta pengalaman kali ini adalah Kak Sahrul Ramdhani. Halo Kak, hai dulu Kak. Halo semuanya. Silahkan Kak, duduk Kak. Terima kasih. Oke, apa kabar nih Kak Sahrul? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Kesibukannya nih apa aja nih belakang ini? Untuk kesibukan saya sendiri untuk belakangan ini cukup fokus dalam belajar saja sih. Karena untuk pekerjaan saya fokus belajar dulu. Oke, fokus belajar nih ya teman-teman. Oke, UTS-nya bagaimana? Aman? Oke, untuk terkait UTS aman-aman saja sih. Namun ada sedikit kesulitan juga dikarenakan dari segi materinya juga cukup rumit ya dari jurusan informatika juga, tapi dengan ketulusan dan tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah UTS-nya lancar saja. Dan semoga hasilnya juga bisa memuaskan. Amin, gitu. Semoga kita semua mendapatkan hasil yang memuaskan ya Eduvers. Jadi Eduvers jangan kemana-mana ya, siapkan mata dan juga telinga untuk belajar bersama tentang menghadapi kritik, cara membangun kepercayaan diri yang kuat. Simak videonya sampai habis ya. Baik, langsung saja nih Kak. Seperti yang kita ketahui, terkadang kita takut nih untuk menghadapi sebuah kritikan. Terkadang juga kita menerima sebuah kritikan, ketika kita menerima sebuah kritikan, kita malah jadi minder untuk diri kita sendirinya nih. Kira-kira nih, menurut pandangan Kakak arti sebuah kritik dan mengapa kritik itu penting dalam kehidupan, apalagi di kehidupan kampus nih? Iya, betul. Biasanya juga kan terkadang terkait kritik itu ada yang membangun dan menjatuhkan. Betul. Tapi dari kritik itu sendiri bisa membangun buat diri kita itu menjadi lebih baik. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh penulis ternama yaitu Aristoteles dalam
filsuf Yunani kunonya bahwa melihat kritik sebagai bagian penting dari proses retorika dan argumentasi. Menurutnya, kritik yang baik harus didasarkan pada logika, etika, dan emosi yang seimbang. Kritik bertujuannya untuk memperbaiki dan membangun, bukan hanya mencari kesalahan. Jadi kritik itu jangan disebutkan cuman bisa menjatuhkannya saja, tapi dilihat dulu dari kritikan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita, apakah membangun ataupun menjatuhkan. Jadi jangan sampai ketika kita dikritik sama orang lain, jangan sampai diri kita itu tidak menerima. Soalnya tujuan utama dari kritikan itu adalah memberikan semangat dan membangun kepada diri kita sendiri. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana nih Kak cara membedakan kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan? Karena tadi juga sudah disinggung ya, Ya. ada kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan nih. Jadi apa cara membedakannya seperti apa Oke. gitu? Untuk cara membedakannya terkait kritik membangun dan menjatuhkan itu, terkait kritik membangun, biasanya itu memberikan solusi kepada kita. Kita itu dikritik, tapi contohnya seperti ini. Menurut saya, bagian ini diperjelas dengan menambahkan sebuah data. Nah kan itu, misalkan kita membuat observasi data, tetapi kita itu dikritik sama teman. Nah, tapi kritikannya itu yang membangun, bukan menjatuhkan. Contohnya seperti tadi. Jadi dalam observasi itu ada yang kurang. Nah, dikasihlah kritikan yang membangun. Nah, coba ditambahkan data yang mendukung. Nah, kan itu kan kritikannya membangun kepada diri kita ya, supaya memperbaiki hasil dari observasi data kita gitu. Nah, bagaimana ketika kritik yang menjatuhkan? Nah, kritik menjatuhkan itu biasanya bersifat negatif, tidak memberikan solusi, dan sering kali disampaikan dengan nada merendahkan. Jadi ini kritik menjatuhkan itu menjatuhkan ketika kita sedang melakukan sesuatu. Oh, kamu itu contohnya ini jelek sekali. Contohnya ini HP ya, ini Ya. HP. Contohnya ini HP itu bagus sebetulnya, tetapi ada sisi negatifnya dari orang lain sehingga HP ini dikritik bahwasanya HP ini itu jelek. Padahal dari segi fitur kan sudah bagus gitu ya. Jadi kritik menjatuhkan itu bersifatnya negatif, menjatuhkan diri kita, bukan memberikan solusi tapi malah menjatuhkan seperti itu. Jadi pada intinya kritik yang membangun itu kritik yang disertai dengan solusi ya Ya, Kak ya. betul. Sedangkan kritik yang menjatuhkan itu tanpa solusi dan hanya menjatuhkan saja Iya. seperti itu. Oke, baik. Lalu mengapa nih Kak menurut Kakak nih banyak mahasiswa yang tidak percaya diri setelah menerima kritikan, dan apakah Kakak pernah mengalami hal yang sama atau tidak Oh, iya. nih? Terkait banyak mahasiswa merasa tidak percaya diri saat menerima kritikan. Ya, saya sendiri juga pengalaman gitu terkait kritikan. Terkadang saya juga menerima atas kritikan yang diberikan oleh orang lain kepada saya. Tapi perlu kita ketahui mengapa banyak mahasiswa merasa tidak percaya diri setelah diberikan kritikan seperti itu. Yang pertama kita bisa lihat kurangnya pemahaman bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar. Jadi ketika kita sudah diberikan kritik, kita pahami bahwa kritik itu bagian dari proses belajar kita gitu dah. Betul. Yang kedua, takut dianggap tidak mampu atau gagal. Jadi Ya. ketika kita diberikan kritik, pada hati kita tuh, oh berarti saya itu kurang mampu gitu. Jadi terkadang tidak diterima kritikan orang lain, padahal kritikannya itu yang membangun terhadap diri kita. Nah, yang selanjutnya kurang pengalaman dalam menerima kritik secara objektif, secara keadaan dan sebenarnya. Terkadang kita tuh tidak kurang pengalaman, karena pengalaman juga itu berpengaruh ya terkait kritikan Betul. seperti itu. Nah, yang selanjutnya kritik yang disampaikan mungkin terasa personal atau tidak disertai solusi ya, seperti tadi ya. Iya. Ada yang kritik membangun dan menjatuhkan. Betul, Ini betul. tepatnya pada kritik menjatuhkan. Jadi secara personal tetapi tidak memberikan solusi seperti itu.
Oke, jadi pada intinya mahasiswa itu ketika mendapatkan sebuah kritikan merasa tidak percaya diri karena mereka tidak bisa membedakan antara kritik yang Bangun, membangun dan kritik yang ya menjatuhkan, seperti dan itu. juga eh, tidak mau berusaha untuk, bukan tidak mau berusaha, jadi apa ya namanya, sulit untuk menerima Ya, sebuah kritikan juga ya ya, seperti seperti itu. itu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, dalam kehidupan tidak bisa dipungkiri ya kalau Ya misalkan betul. kritikan itu selalu ada Ya nih ya Kak ada. ya. Nah, apalagi di dunia kampus nih, entah itu dari dosen ataupun dari teman nih. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan nih Kak saat menerima kritikan dari dosen atau dari teman? Ya, perlu kita ketahui juga terkait bagaimana ketika kita mendapatkan kritik dari dosen ataupun dari teman kita sendiri gitu. Apa yang harus kita lakukan terkait untuk menerima kritikan tersebut. Perlu kita laksanakan. Yang pertama kita itu dengarkan dengan seksama tanpa interupsi. Tanpa interupsi itu tanpa memotong pembicaraan. Jadi Iya, kita itu betul. dengarkan saja kritikan yang dilontarkan oleh dosen atau teman kita kepada kita. Soalnya itu bisa menjadi acuan terhadap kita juga kan, Betul, betul. kritikan itu. Yang kedua, jangan langsung mengambil sikap defensif atau marah. Jadi ketika kita diberi kritiknya itu mau menjatuhkan, jadi jangan sampai kita itu langsung marah. Dipikirkan dulu oleh kita apakah karena memberi kritik yang menjatuhkan itu ada benarnya juga, dalam diri kita itu ada yang kurang. Jadi kembali lagi ke pola pikir kita. Kenapa orang memberikan kritik kepada kita? Berarti kan ada sebabnya ya, gitu Betul, ya. betul, Jadi betul, betul. seperti itu. Yang selanjutnya, tanyakan klasifikasi jika ada bagian yang kurang dipahami. Jadi ditanyakan dulu terkait kenapa kita diberikan kritik seperti itu. Ucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan. Nah, refleksikan kritik tersebut dan pertimbangkan untuk perbaikan. Nah, tadi sudah dibahas di awal bahwasanya kritik itu untuk membangun dan memperbaiki apa yang kurang dari kita seperti itu. Oke, baik. Jadi pada intinya dengarkan, Ya, dengan resapi, terus introspeksi iya diri dan introspeksi. realisasikan Ya betul. seperti itu ya. Iya. Baik, selanjutnya nih Kak, bagaimana cara supaya tetap berpikir positif ketika kita sudah menerima sebuah kritikan nih Kak? Iya. Untuk cara kita berpikir positif ya, Ya, saat kita mendapatkan kritik, terkadang kita itu mendapatkan kritik itu berpikirnya tuh negatif. betul. Oh, kenapa sih orang itu memberikan kritik kepada kita itu yang saya kira itu gak baik gitu ya. Ya, betul. Jadi ada seujuan lah gitu dari kita kepada orang yang memberikan kritiknya. Perlu kita ketahui bagaimana cara kita berpikir positif setelah menerima kritik. Yang pertama, ingatlah bahwa kritik adalah kesempatan untuk belajar bagi berkembang. Jadi jadikanlah Sebuah nah pembelajaran sebab seperti itu ya. pembelajaran untuk menjadi kita lebih berkembang gitu. Yang kedua, fokus pada solusi bukan pada perasaan negatif. Jadi ketika kita diberikan kritikan, fokuslah kepada solusinya. Jangan kita dengarkan itu yang negatifnya. Soalnya kalau kita mendengarkan yang negatifnya, kita itu malah eh, gak suka gitu Iya, betul. diberikan kritikan sama orang lain gitu. Ketika kita fokus pada solusi, nanti secara pemikiran kita juga akan berjalan dengan baik gitu. Kenapa dan sebabnya apa orang memberikan kritikan kepada kita. Jadi fokus pada solusi, jangan pada perasaan negatifnya. Yang selanjutnya, berpikir bahwa kritik menunjukkan bahwa orang lain itu peduli terhadap kemajuan kita. Jadi orang itu memberikan kritik kepada kita itu untuk karena memperhatikan kita juga gitu ya teh, Betul, betul. bahwa apa yang dilakukan oleh kita, kan kita itu ada teman, terkadang kita tuh dikritik sama teman sendiri kayak gitu kan, Betul. terkait apa kekurangan kita. Jadi jadikanlah pembelajaran gitu untuk
kemajuan diri sendiri gitu, bukan untuk orang lain juga seperti itu. Nah, jangan menganggap kritik sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai masukan. Nah, jadi ketika kita dikritik itu jadikan serangan pribadi, serangan untuk kita, jangan tetapi sebagian masukan secara objektif seperti itu. Ya betul ya, saya setuju ya dengan tadi yang diucapkan bahwa sebuah kritikan itu artinya ada orang yang peduli ya. Terus juga harus diingat bahwa sebuah kritikan yang membangun itu ada solusi. Jadi selalu disertai dengan solusi. Nah, kita harus fokus terhadap solusi yang diberikan pada saat kritikan tersebut ya. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir saja ya, tentang bagaimana cara menghindari reaksi emosional yang berlebihan pada saat dikritik nih. Seringkali kan ketika kita dikritik malah marah-marah seperti itu ya. Nah, seperti apa Kak? Iya. Ya betul, banyak sekali ya kasus-kasus di luar sana, banyak yang diberikan kritik malah emosi ya seperti itu. Betul. Nah, bagaimana reaksi kita supaya tidak berlebihan saat dikritik? Perlu kita ketahui, kita itu harus dalam ya, saya tuh cari-cari juga informasi di sosial media bagaimana cara menghadapi terkait emosional saat kita dikritik. Yang pertama itu kita itu tarik nafas dalam-dalam dan tetap tenang supaya kita itu ketika dikritik itu secara hati kita itu tenang, tidak ada beban gitu. Jadi kita itu tarik nafas terlebih dahulu supaya kita tenang. Yang kedua itu ingatkan diri bahwa kritik bukanlah serangan pribadi. Betul. Nah, kita itu harus ingat bahwa kritik bukanlah serangan pribadi. Yang ketiga, fokus pada pesan yang disampaikan, bukan pada nada atau cara penyampaiannya. Jadi fokuslah pada pesan yang disampaikan oleh si pengkritik kepada kita, bukan pada nada atau cara penyampaiannya. Kalau kita fokus pada nada penyampaian, terkadang kan yang memberikan kritik kepada kita itu ada nada yang tinggi, sedang. Jadi kalau kita diberikan kritik nadanya tinggi, kalau tidak secara fokus kitanya, nanti kita itu akan emosi seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya berikan waktu untuk diri sendiri merespon. Jangan langsung bereaksi. Ya, cukup diam saja, pikirkan kritikan yang diberikan, setelah itu kita bereaksi, langsung kita merespon seperti itu. Latih kemampuan mengelola emosi melalui meditasi atau refleksi diri. Di meditasi biasa kita itu menyendiri lah, merenungkan kenapa kita diberi kritik, dan jangan sampai kita emosi. Lakukanlah meditasi ataupun refleksi kepada diri kita sendiri seperti itu. Jadi mungkin pada intinya pada saat kita menerima sebuah kritikan, kita harus lihat sisi positifnya. Balik lagi tadi ke pertanyaan awal ya, harus melihat sisi positifnya, karena kan sebuah kritikan tidak akan terlontar jika kita tidak ada kesalahan seperti itu ya. Tidak ada kesalahan dan kekurangan. Betul, baik. Oke, Edupers, itu merupakan pembahasan seputar bagaimana menghadapi sebuah kritikan, khususnya di dunia perkuliahan. Betul. Jadi, intinya kritik adalah alat penting untuk pembelajaran pengembangan diri, terutama di lingkungan kampus. Nah, dengan menerima kritikan secara terbuka juga, percaya diri dan fokus pada solusi, itu bisa mengubah menjadi sebuah peluang untuk perkembangan diri. Jadi kritik itu bukan hanya sekedar untuk menjatuhkan, namun juga bisa menjadi alat untuk pengembangan diri, seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Eduvers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Eduvers bisa mengambil pembelajaran yang ada di video ini ya. Terima kasih juga kepada Kak Sahrul nih, yang telah memberikan pengetahuan serta pengalaman kepada kita semua nih. Sangat amat luar biasa ya Eduvers. Terima kasih juga kepada Edupedia Team yang sudah membantu terlaksananya tag video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe channel ini dan bunyikan notifikasinya supaya Eduvers tidak ketinggalan
video-video menarik dari kami. Tunggu video Edupedia lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Edupers.